Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton YouTube gue. Selamat datang. Ya di sedikit gue pengen bahas tentang ya transfer saga yang sangat membangongkan sebagai fans Fiorentina. Tuh sangat kecewa banget karena salah satu pemain yang sangat berbakat dan potensial, Dusan Vlahovic, salah satu striker yang sangat fenomenal ya, karena saat ini baru berusia 21 tahun dan sudah mencetak beberapa ya dengan banyak gol, dan juga ada rekor dia yang salah satu pemain top 3 yang menciptakan gol dalam satu musim kalender itu, yang sejajar dengan Ronaldo tentunya. Jadi gue nggak perlu bahas berapa golnya, tapi sekali lagi ya, kita sebagai fans, tentunya gue sebagai fans Fiorentina sangat kecewa banget ya dengan kepindahan Vlahovic ke Juventus. Ya tapi gimana lagi, memang pemainnya sendiri yang menginginkan dan memaksa untuk pindah ke Juventus. Nasib baiknya Juventus juga nggak sabaran, Juventus juga nggak mau nunggu sampai kontraknya habis atau sampai bulan Juni di akhir musim. Tentunya harganya bisa turun, dan Juventus mungkin karena desperate juga, dia butuh striker yang tentunya dengan gaji yang lebih kecil. Walaupun memang aku juga bingung dia gimana Juventus bisa dapat dana sebesar sekitar 75 juta euro ini untuk bisa menebus Juventus dari Fiorentina. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai Fiorentina juga tetap bersyukur begini, karena Juventus mau ngebeli Dusan dengan harga yang fantastis, dan ini adalah satu rekor pembelian termahal di musim transfer di Serie A ini, di musim transfer dingin seperti ini. Jadi transfer musim dingin ini di bulan Januari ini, tentunya semoga uang yang didapati oleh Fiorentina dari Juventus bisa digunakan sebaik mungkin untuk pembelian, karena memang ada beberapa opsi untuk pembelian striker baru untuk menggantikan Dusan Vlahovic. Walaupun kita nggak bisa berharap banyak ya, karena tentunya ada adaptasi lagi, karena ada beberapa, contohnya ada pemain Basel ya, striker Basel yang kemungkinan sekarang sedang ini di approach oleh Fiorentina dengan bandrol sekitar belasan juta, 14 atau 15 gitu. Tapi kalau dari bagaimana skema permainannya dia sih cukup bagus juga ya, karena kalau bisa dilihat permainannya juga cukup bagus, cuman ya tidak sesuai ekspektasi yang bisa menggantikan Vlahovic, karena dari segi postur juga memang tidak sama dengan Vlahovic yang 1,9 meter gitu, sedangkan Arthur ini tingginya sekitar kurang lebih sedangkan Arthur Cabral ini tinggi cuma sekitar 180-an ya, 1,8 meter gitulah. Tapi memang kalau dari segi determinasi dan permainannya juga bisa menjanjikan khas Brazil ya, yang bisa memainkan bola dan juga hold bola dan punya pace dan dribbling yang bagus ya, juga teknik penguasaan bola yang bagus ya. Tapi memang kita nggak bisa berharap banyak karena dia main di di Basel di Swiss, tentunya nggak bisa berharap banyak ya. Tapi paling tidak ini salah satu antisipasi dari Fiorentina yang patut kita hargain ya. Tapi kalau kita analisa kembali tentang pembelian Vlahovic dari yang dilakukan oleh Juventus ini, tentu kita nggak, sebagai fans Fiorentina mungkin nggak terlalu kaget ya, karena memang ini sudah terjadi dari beberapa pemain Primavera Fiorentina sendiri ya, dari era Merdadeschi ya, yang pada awalnya begitu sampai janji nggak bakal pindah ke Juventus bla bla bla, dan juga dilanjutkan oleh kompatriotnya Chiesa tentunya. Tapi kalau kata orang Juventus sudah banyak mengambil pemain Fiorentina dari era Baggio. Sebenarnya kalau Baggio ini kita sih wajar aja, karena itu lagi masalah finansial ya, karena memang ownernya sendiri yang pengen jual, sedangkan strikernya, pemain sendiri nggak pengen pindah, dan juga berlanjut ke Batistuta. Walaupun nggak ke Juventus, itu juga penjualan yang sifatnya karena financial issue. Sedangkan saat ini Fiorentina dimiliki oleh owner Rocco sendiri, yang memiliki dana
sangat besar dibandingkan dengan owner klub di Serie A sendiri. Fiorentina ini dimiliki oleh Rocco Commisso ini merupakan ya pengusaha yang sangat yang memiliki dana cukup yang sangat besar ya, sangat besar tentunya dibandingkan dengan pemilik-pemilik klub di Serie A lainnya. Itu ini sangat mengecewakan, tapi bagaimanapun juga tentunya orang bilang dari fans-fans dari Liga Inggris yang kecewa, terutama Arsenal, kenapa kayak hebat ya, mungkin dia bakal flop. Tapi memang kalau untuk usia di umur di 20-21 tahun dengan gol yang diciptakan segitu banyaknya dan juga dari kompetisi yang memiliki pertahanan yang sangat kuat seperti Liga Italia, dan juga dia juga membantu timnas dia Serbia melaju ke final Piala Dunia, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ya. Itu jarang-jarang untuk pemain muda yang di usia 21 tahun yang uh, bisa memiliki peran yang penting banget di klub maupun di timnasnya sendiri gitu loh. Jadi ya gue sebagai fans Fiorentina cuman berharap satu sih, tentunya gue berharapnya jelek ya, sangat bias banget. Gue juga berharap ya Dusan gak bakal, ya gue sih berharapnya Dusan bakal skema permainannya nggak ya mirip-mirip Bernardeschi lah, yang digadang-gadangkan bakal memiliki potensi yang bagus gitu kan, yang punya visi permainan yang bagus, teknik yang bagus, tapi ya cuman jadi Lord di Juventus. Ya gue berharap Vlahovic jadi Lord selanjutnya seperti Lord Bentner di Arsenal gitu, mirip-mirip kan wajahnya ya kan. Dan juga tingginya juga mirip-mirip. Ya gue berharap selanjutnya juga ya sebenarnya jadi kalau Dusan sendiri, kalau menurut gue ya kenapa dia pindah, nih analisa gue yang sifatnya personal, dan gue ngelihat bagaimana perkembangan Dusan di Fiorentina sendiri dari Primavera sampai dia dipercaya oleh Prandelli menjadi striker di Fiorentina, striker utama. Itu tentunya dia mengalami banyak ujian banget ya, karena ketika dia dijadikan striker utama oleh Prandelli banyak kesalahan-kesalahan yang sifatnya mendasar sebagai striker gitu loh. Ya banyak peluang-peluang yang tidak terjadi gol, dia sempat dihujat, dicaci maki, sampai dia juga sempat nge-hide, sampai dia nge-archive semua foto-foto dia Instagram karena banyak serang-serangan dari bully-bully dari fans Fiorentina sendiri. Dan mungkin menurut gue dia balas dendam kali ya ke Fiorentina, karena dia ngerasa dia udah berkorban dan membuktikan kalau dia memang bukan striker sembarangan, striker yang sangat potensial. Ya caranya dia balas dendamnya itu ya dengan kayak gitu, dengan berpindah ke musuh yang ya bitter enemy lah, musuh bebuyutan. Bukan ya musuh bebuyutan, bukan arti kita memang selevel sama Juve itu sendiri, cuman banyak ya pengalaman-pengalaman yang sangat menyakitkan bagi fans Fiorentina sendiri. Tentunya ini sebagai apa ya, sebagai tusukan yang sangat menyakitkan bagi fans Fiorentina ini. Aku ulu hati men, gila, ibaratnya dia pindah udah besar, udah di ya tumbuh besar di Primavera, terusnya ke tim utama, dengan segitunya dia mau pindah ke Juventus gitu loh, tanpa memikirkan perasaan para fans. Gue nggak peduli perasaan dia ke owner gimana, nggak staff atau manajemen, nggak peduli, cuman perasaan dia ke fans. Bagaimana kita tuh sangat memiliki ketidaksukaan yang sangat besar kalau di Juventus. Ya siapa sih yang suka di Juventus di Serie A? Rata-rata semua klub juga, fans juga nggak suka dengan Juventus kan, dengan ya riwayatnya lah seperti itu. Sorry ya kalau yang pemain fans Juventus, cuman ini ya ini kan cuman bias saja. Ya setiap tim kan punya pandangan, punya pengalaman sendiri ya kan, tentang klub rivalnya itu sendiri. Ya gue berharap ya ini salah satu balas dendam dari Vlahovic. Gue menganggapnya seperti itu karena dia berpindah ke Juventus, dan ini jadi semakin mengukuhkan jadi semacam joke di fans Juventus. Fiorentina itu tidak lebih dari feeder klubnya Juventus gitu, farmingnya jadi akademinya Juventus gitu loh. Ya ini sebenarnya ya sangat apa ya, sangat pedih ya dicengin atau diejek kayak gitu. Cuman gimana lagi, memang kenyataan pada itu saat ini Fiorentina memang masih dalam kondisi ngebangun, walaupun kita sekarang udah punya pelatih yang walaupun tidak berpengalaman Italiano, tetapi paling tidak dia sudah menyuguhkan pertandingan
teknik permainan atau gaya permainan yang menghibur, walaupun kadang-kadang seperti roller coaster, dan itu memang udah menjadi ciri khas dari Fiorentina itu sendiri. Ya gue berharap beberapa nanti kedepannya striker yang memang benar-benar sudah direkrut oleh Fiorentina bisa beradaptasi dengan baik, dan juga Piatek mungkin bisa menunjukkan uh, kembali tajinya dia yang sebelumnya dia sangat berbahaya, seperti dia sebelumnya di Bologna dan juga di Milan, bisa menunjukkan kembali potensi permainan dia gitu loh. Dan juga gue juga berharap seperti Ikone dan Nico bisa bersatu padu dan memberikan tridente yang berbahaya ke Fiorentina. Ya juga ada Sotil juga, salah satu pemain Primavera, jebolan Primavera yang memiliki potensi. Bisa terlihat bagaimana gol dia sebelumnya di pertandingan sebelumnya melawan apa tuh? Ya, yang gol runningnya itu yang membuat skor menjadi 1-1. Pun kita berharap sebenarnya harusnya menang sih ya. Oke guys, mungkin itu saja mungkin pembahasan gue. Semoga kita lihat nanti aja bagaimana perkembangan uh, perekrutan striker baru Fiorentina. Apa yang gue sampaikan ya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.